Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. My name is Reni Rahmawati. My student ID number is 33210079. I'm from class 33.6A.01. On this nice occasion, I will be the translator of two videos that I have watched. Here are the video I put on the side. For the first video, the title is What is a Coronavirus? Elizabeth Cox. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus baru yang mematikan melalui gunung-gunung tertinggi dan gua-gua terpencil di Tiongkok. Mereka akhirnya menemukannya di sini, di dalam kelelawar Gua Sitou. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut yang parah, atau SARS, pada tahun 2003. Coronavirus adalah sekelompok virus yang diselimuti oleh paku-paku protein kecil yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 di antaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS. MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19 atau yang biasa disebut COVID-19. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 diantaranya menyebabkan pilek, infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan, 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Virus ketujuh yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri khas masing-masing. Virus ini menyebar dengan mudah, tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. Ketika orang yang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus akan menyembur keluar. Virus ini dapat menginfeksi orang baru ketika droplet tersebut masuk ke dalam hidung atau mulut mereka. Virus corona paling baik menular di ruang tertutup, di mana orang-orang saling berdekatan. Cuaca dingin membuat selubungnya yang halus tidak mengering, sehingga memungkinkan virus bertahan lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar UV dari sinar matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih penting bagi virus yang sudah mapan. Namun, karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus ini memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, lonjakan protein tertanam di dalam sel inang dan menyatu dengannya, memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gen mereka pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, yang berarti mereka menginfeksi lebih banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di dalam inang tersebut. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pengoreksian, sedangkan virus DNA memiliki. Jadi, ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan besar terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. Tetapi beberapa di antaranya membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Epidemi sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Setelah berada di dalam tubuh manusia, virus ini masih bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau strain dari virus aslinya. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Mereka adalah beberapa gen paling banyak. Hal ini menciptakan lebih banyak kesempatan untuk mutasi yang berbahaya. Untuk mengatasi resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, enzim yang memeriksa kesalahan replikasi
dan mengoreksi kesalahan. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat daripada virus RNA lainnya. Meskipun hal ini mungkin terdengar menakutkan, laju mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam hal melucuti virus ini. Setelah infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika kuman tersebut menginfeksi kita lagi sehingga tidak membuat kita sakit. Tetapi, mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita. Dan karena itu lebih sulit untuk dilawan, mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif. Karena obat dan vaksin tersebut dirancang secara khusus untuk satu virus. Itulah kenapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi dengan sangat cepat sehingga jenis baru terus bermunculan. Lalu, mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, dan karenanya melindungi kita dengan lebih baik. Namun, kita tidak tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kami belum berfokus pada pengobatan yang menyebabkan pilek, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinis. Ketika kita terus merambah habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona baru yang berpindah ke manusia tidak dapat dihindari, tetapi jika kita menyelidiki hal-hal yang tidak diketahui ini, hal itu tidak harus menghancurkan. That's all the translator for the first video. The second video, the title is It is okay not to have a plan. Mithya Palkar menyanyikan lagu Hai Chal Turu Turu on the Cups. Sebagian dari Anda pasti sudah melihat video lagu ini secara online, dan saya akan menceritakan kepada Anda bagaimana saya membuatnya. Namun sebelum itu, saya punya pertanyaan untuk Anda semua. Berapa banyak dari kita yang pernah naksir selebriti? Hampir semua dari kita, bukan? Dan saya yakin beberapa dari kita pasti pernah melakukan sesuatu yang gila untuk mendekati orang yang kita sukai. Teman saya ini suatu hari memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumahnya di Baroda dan datang ke Mumbai untuk bertemu dengan cinta dalam hidupnya, Amesh Patel. Baiklah, jadi dia memutuskan untuk melakukan itu, dan ia tahu bahwa ia ingin bertemu dengannya dalam kapasitas yang berbeda, bukan sebagai seorang penggemar karena kebanggaan. Dan cara termudah untuk menghubunginya adalah dengan masuk ke dunia hiburan, dan dia melakukannya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, dia menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dia sukai, dan dia tetap melakukannya. Sudah 10 tahun berlalu sejak ia mulai berakting, dan Amesh Patel sekarang adalah sejarah dalam hidupnya. Jadi, Anda tahu, seperti yang mereka katakan, kehidupan terjadi pada Anda ketika Anda sedang sibuk merencanakan hal-hal lain. Ini adalah contoh klasik dari hal itu. Segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Jadi, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Tidak masalah jika tidak punya rencana. Saya tidak memiliki rencana. Saya memiliki hasrat yang saya putuskan untuk dikejar, dan akhirnya semuanya berjalan dengan sendirinya. Anda tahu, ketika saya berusia 5 tahun, keluarga saya sering mendorong saya untuk bernyanyi dan menari di depan para tamu. Di pertemuan keluarga, awalnya saya merasa malu, bahkan mungkin canggung, tapi saya menuruti permintaan mereka. Saya menyadari bahwa saya menikmati menjadi penghibur.
Tetapi ini adalah keluarga yang sama yang mengondisikan saya untuk percaya bahwa mantra untuk menjalani kehidupan ideal yang sukses adalah Anda tumbuh dewasa. Anda lulus dan Anda menemukan pekerjaan yang layak. Keluarga Marathi kelas menengah saya, seperti yang sudah diduga, tidak terlalu senang dengan aspirasi akting saya. Sebenarnya pada saat itu, bahkan mungkin saya tidak terlalu yakin tentang hal ini. Karena saya tidak memiliki seorang panutan yang dapat saya jadikan panutan dan berkata, "Hey, jika dia bisa melakukannya, saya juga bisa." Ditambah lagi, saya merasa nyaman dengan memiliki rencana, Anda tumbuh dewasa, Anda lulus, dan Anda menemukan pekerjaan yang layak. Masih ingat? Jadi, ketika saya mengambil jurusan media massa di sekolah pasca sarjana, saya menjadi sukarelawan di sebuah perusahaan teater dan menjadi bagian dari festival teater remaja yang saya bantu selenggarakan. Saya senang karena bisa berada di sekitar dunia teater, dan keluarga saya senang karena saya melakukan manajemen acara, yang merupakan pekerjaan nyata. Ketika saya mulai mengerjakan festival ini, festival tersebut ternyata menjadi titik balik dalam hidup saya, karena ketika saya menyaksikan para aktor tampil di atas panggung, saya menyadari bahwa disitulah saya ingin berada. Saya menyadari bahwa saya ingin menjadi pendongeng, saya ingin menjadi pencerita, dan saya tahu bahwa jika saya tidak mengejarnya, saya akan sangat gelisah dan tidak bahagia. Jadi, saya mengikuti kata hati saya, dan saya memutuskan untuk meyakinkan keluarga saya. Tetapi butuh keberanian dan banyak bujukan dari keluarga saya untuk akhirnya menyerah. Dengan ragu-ragu, tetapi mereka menyerah. Saya pikir itu bukan awal yang buruk. Saya mengalami awal yang tidak mulus karena saya tahu saya ingin menjadi seorang aktor. Dan begitulah, saya tidak yakin apakah saya ingin menjadi bagian dari iklan televisi atau sabun harian, atau apakah saya ingin tetap berada di dunia teater. Jadi saya memutuskan bahwa saya akan mencari tahu sambil berjalan. Dan saya mencoba untuk melakukan semua hal yang benar, seperti saya mulai mencari pekerjaan, saya mulai mengikuti audisi, memastikan bahwa saya masuk dalam radar. Anda tahu, sebagai membaikar, kami dilatih untuk menghadapi penolakan setiap hari. Terima kasih kepada Rick Sawala, karena kemanapun Anda ingin pergi, Anda harus melalui setidaknya 3 kali penolakan sebelum seseorang yang baik hati datang. Sedikit yang saya ketahui bahwa Rick Sawala ini mempersiapkan saya untuk menghadapi penolakan-penolakan yang akan saya hadapi di masa depan. Masalahnya dengan audisi adalah bahwa tidak peduli seberapa baik atau buruknya penampilan Anda, terlepas dari penampilan Anda harus tahu bahwa jika audisi harus diterjemahkan ke dalam sebuah tawaran, itu tidak berada dalam kendali Anda. Yang ada dalam kendali Anda adalah memberikan yang terbaik. Dan saya beritahu Anda, tidak banyak dari audisi tersebut yang benar-benar diterjemahkan menjadi tawaran, tetapi ternyata itu adalah pengalaman belajar yang luar biasa bagi saya. Bukan hanya untuk keterampilan saya, tetapi juga karena saya belajar untuk membangun ketangguhan. Jadi, saya yakin ini adalah sesuatu yang kita semua pernah alami. Kegagalan membuat kita sangat mudah untuk menyerah. Dan jika kegagalan terjadi berkali-kali, hal ini akan menjadi lebih mudah lagi. Tetapi saya menyadari bahwa saya tidak boleh menyerah. Dan saya terus melakukannya, dan saya senang bahwa saya melakukannya. Karena seperti halnya dengan Rick Sauka, Anda tidak pernah tahu siapa yang akan benar-benar menuruti permintaan Anda untuk mengantarkan Anda ke tempat tujuan. Tetapi hanya karena 6 dari mereka mengatakan tidak kepada Anda secara berurutan, bukan berarti Anda akan menyerah untuk pulang, bukan? Anda harus mencari alternatif lain, Anda harus bergegas, tidak ada yang akan datang dengan mudah. Tidak memiliki rencana ternyata cukup berguna bagi saya. Karena ketika saya sedang berusaha mencari tahu apa yang harus saya lakukan, saya menemukan internet. Ketika saya mulai menggunakan internet, yaitu sekitar 1 tahun
yang lalu, kita semua sudah terbiasa menonton sketsa komedi secara online. Tetapi, konsep serial web atau acara web masih cukup baru. Belum banyak orang yang tertarik untuk melakukannya. Saya pikir ini adalah ide yang cukup menarik dan saya pikir saya akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Selama beberapa waktu, saya telah membangun jaringan pertemanan dan mentor saya, yang telah dan masih menjadi sistem pendukung terbesar saya. Jadi mereka mendukung saya dalam keputusan ini, dan saya memutuskan untuk mengambil resiko. Ketika saya memulai perjalanan web saya dengan acara web pertama saya, yang merupakan acara komedi satir berita di saluran YouTube yang masih terus saya kerjakan. Saya menyadari kekuatan internet karena acara tersebut mendukung dukungan dari seluruh dunia. Dari berbagai belahan dunia, orang-orang mulai menulis surat kepada kami. Lagu piala itu juga terjadi secara iseng. Saya sedang bersantai di rumah pada suatu sore yang cerah, dan saya memainkan cangkir-cangkir tersebut dan menyanyikan lagu-lagu yang berbeda di atasnya. Dan saya memutuskan untuk membuat sebuah video. Jadi saya menelpon teman saya dan berkata, "Bisakah kamu datang?" Saya butuh seseorang untuk memegang kamera. Dia mengambil kamera ponselnya dan saya duduk di rumah saya. Dan kami merekamnya. Dan saya mengunggah video ini dengan suara tring, tring, sepeda di latar belakang. Jika Anda mendengarkannya dengan seksama, saya tidak tahu suara apa lagi yang bisa Anda dengar. Namun demikian, saya tetap mengunggah video itu dan perhatian yang diperolehnya sungguh tidak terduga. Sesuatu yang saya lakukan tanpa banyak perencanaan hanya untuk bersenang-senang ternyata menjadi pengubah permainan bagi saya. Hal ini membuka lebih banyak jalan bagi saya, memberi saya begitu banyak peluang baru yang membuat saya bertanya-tanya, apa jadinya seandainya saya meluangkan waktu untuk berpikir dan merencanakan cara membuat video yang sempurna. Anda tahu, banyak dari kita yang dipaksa untuk membuat keputusan yang sangat penting di awal kehidupan. Dan kita bahkan tidak yakin apa yang ingin kita lakukan. Saya tidak. Dan itu tidak apa-apa. Jawabannya terletak pada bereksperimen dan melakukannya tanpa rasa takut. Setiap orang tidak memiliki jalan yang sudah digariskan. Jika Anda memutuskan untuk menjadi seorang aktor, perjalanan Anda dan perjalanan saya belum tentu sama. Anda tahu, beberapa paman dan bibi yang ingin tahu, atau beberapa anggota keluarga atau teman keluarga telah menanyakan hal ini kepada saya. Kakak perempuan Anda adalah seorang ilmuwan. Mengapa Anda memilih untuk melakukan ini? Maksud saya kakak perempuan saya. Saya memang mengaguminya dan dia memang menginspirasi saya. Tapi saya tidak perlu menjadi seorang ilmuwan untuk membuktikannya. Bahkan, saya rasa saya juga tidak pernah mengatakan hal ini padanya. Tapi ada suatu titik dalam hidup saya di mana saya ingin melakukan semua yang dia lakukan. Jadi, dia dulu memiliki rambut panjang dan lurus seperti sutra. Dia masih memilikinya. Tetapi ketika saya masih kecil, saya memiliki rambut yang sangat pendek. Jadi, saya biasa mengikatkan dupata di kepala saya dengan ikat rambut. Hanya untuk berpura-pura memiliki rambut seperti miliknya. Saya ingin masuk ke sekolah yang sama dengan dia, kampus yang sama. Akhirnya saya menyadari bahwa tidak masalah untuk tidak melakukan apa yang dia lakukan, dan dia akan tetap bangga pada saya. Albert Einstein pernah berkata, jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ikan itu akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan percaya bahwa ia bodoh. Anda mungkin tidak pandai dalam satu hal, tetapi Anda akan lebih baik dalam 3 hal lainnya. Saya mempelajari hal ini dengan cara yang sangat sulit, tetapi Anda tidak bisa membuat sama orang bahagia. Namun, yang bisa Anda lakukan adalah membuat diri Anda bahagia. Dan itu sangat-sangat penting. Jadi, beranilah, percayalah pada diri sendiri. Cari tahu apa yang membuat Anda bahagia dan lakukanlah. Dapatkan pekerjaan, tinggalkan pekerjaan, menari, bernyanyi, jatuh cinta. Ukirlah jalan hidup Anda sendiri. Namun yang paling penting, belajarlah untuk menerima keacakan. Terima kasih. Okay, that's all for me. Thank you very much for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you.